Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Wulan Paridawati, NIM 1901348, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan artikel hasil kerja saya yang berjudul Pengaruh Jaipong terhadap Kesenian Bangreng di Kabupaten Sumedang. Adapun fokus penelitian yang saya dapat yaitu yang pertama, bagaimana penyajian kesenian Bangreng di Kabupaten Sumedang, dan yang kedua, bagaimana pengaruh Jaipong terhadap kesenian Bangreng di Kabupaten Sumedang. Sebelum ke fokus penelitian, saya akan menjelaskan tentang pengertian Bangreng itu sendiri. Kesenian Bangreng merupakan kesenian khas daerah Sumedang, yang mana kata Bangreng merupakan akronim dari terbang dan ronggeng. Ronggeng dalam kesenian Bangreng bukanlah penari, tetapi juru kawi. Jadi bagaimana sih terbentuknya kesenian Bangreng di Kabupaten Sumedang? Terbentuknya kesenian Bangreng di Kabupaten Sumedang ada kaitannya dengan penyebaran agama Islam, di mana pada saat itu masyarakat Sumedang masih menganut Hinduisme. Untuk menghilangkan kepercayaan tersebut, Sunan Gunung Jati mengutus 4 orang untuk menyebarkan agama Islam di Kabupaten Sumedang dengan cara pendekatan dakwah diselingi dengan kesenian yang disebut dengan terbang. Pada abad ke-15, pertunjukan seni terbang belum menggunakan kendang. Terbang berjumlah 4 orang penabuh, di mana kesenian ini dipentaskan pada acara-acara keagamaan seperti Maulid Nabi dan hari raya Islam yang lainnya. Seiring perkembangan waktu, seni terbang mengalami perkembangan, namanya berubah menjadi gembyung. Perubahan nama tersebut juga diikuti oleh perubahan alat pengiringnya seperti goong, kempul, kecerek, terompet, dan sebagainya. Begitu pula dengan jumlah pemainnya, jumlah penabuhnya yang tadinya 4 orang menjadi 7-8 orang. Nama gembyung kemudian berubah menjadi Bangreng. Bangreng merupakan akronim dari terbang dan ronggeng yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Fokus penelitian yang pertama yaitu bagaimana penyajian kesenian Bangreng. Kesenian Bangreng pada masyarakat Sumedang memiliki 3 fungsi. Yang pertama, kesenian Bangreng sebagai acara upacara adat, di mana penyajian seni Bangreng dalam upacara adat, segala sesuatu yang berhubungan dengan upacara harus disiapkan. Contohnya sesajen. Sesajen dalam kesenian Bangreng disebut dengan perwaten. Adapun perwaten atau sesajen yang harus disiapkan yaitu parupuyan, cerutu, rujak-rujakan, kopi manis, kopi pahit, dan sebagainya. Perwaten dalam kesenian Bangreng dibagi menjadi 3. Yang pertama, perwaten untuk seni Bangreng disimpan di depan para penabuh. Yang kedua, perwaten untuk padaringan atau tempat penyimpanan beras. Yang ketiga, perwaten disimpan untuk di dapur. Perlengkapan lainnya seperti kembang panggung yang disimpan di atas panggung dengan cara digantungkan. Kembang panggung itu terdiri atas 7 macam umbi-umbian, 7 macam buah-buahan, daging mentah, dan 7 macam kue yang ringan-ringan, atau dalam bahasa Sundanya yaitu hahampangan. Yang kedua, fungsi kesenian Bangreng sebagai sarana hiburan. Fungsi seni Bangreng untuk hiburan adalah bukan keindahan sebagai titik pijak, tetapi hiburan yang diutamakan dan pada umumnya sebagai tari pergaulan. Pagelaran seni Bangreng untuk hiburan biasanya diadakan di luar yang disebut dengan balandongan. Terdapat syarat untuk para penari pada seni Bangreng, diantaranya penari paling banyak 5 orang, dengan maksud menjaga ketertiban. Apabila penari itu wanita, maka yang menemani juga wanita. Apabila penari itu pria, yang menemaninya juga pria. Para undangan diperbolehkan untuk meminta lagu secara bebas. Fungsi kesenian Bangreng yang ketiga yaitu sebagai sarana pelaksanaan ruatan. Ruatan rumah, ruatan gedung baru, kahuripan desa, dan sebagainya. Pelaksanaan ruatan dilaksanakan dalam 1 malam yang dimulai pada pukul 6 sore dengan acara numbal yang dilakukan oleh tokoh masyarakat yang dianggap paling tua dan memiliki kemampuan khusus untuk melaksanakan kegiatan numbal. Pertunjukan kesenian Bangreng dalam acara ruatan dimulai pada pukul setengah 10 malam dengan
mengetengahkan lagu-lagu Buhun sebagai pembuka seperti Kembang Gadung, Buah Kawung, Kembang Berem, dan sebagainya. Kemudian setelah sajian lagu-lagu Buhun selesai, pertunjukan Bangreng berikutnya lebih didasarkan pada permintaan penonton. Pada kesempatan ini, penonton dapat meminta lagu yang sesuai dengan kesenangannya dan menari bersama ronggeng pilihannya yang kemudian harus memberikan bayaran. Fokus penelitian yang kedua yaitu pengaruh Jaipong terhadap kesenian Bangreng. Pengaruh yang pertama dari segi tarian. Pengaruh Jaipong terhadap kesenian Bangreng dari segi tarian yaitu pada gerak motif, gerak bombang, ban karet, kanyai, kuntulongok, gober, orai mentas. Hanya yang saya sebutkan itu hanya yang saya tahu saja. Banyak gerak motif yang lainnya. Seni Bangreng sebagai salah satu sumber yang mencari nafkah, seni Bangreng yang dipertunjukkan dari acara selamatan, syukuran, hiburan yang akan ditinjau dalam bahasan ini dalam masyarakat yang melibatkan diri dalam kegiatan pertunjukan untuk selamatan dan hiburan. Yang kedua, pengaruh dari segi karawitan. Pengaruh Jaipong dari karawitan yaitu penambahan waditra terhadap seni Bangreng yang biasa dipergunakan dalam pagelaran Jaipong. Waditra seni Bangreng saat ini yaitu 2 atau 3 buah terbang, kendang, 4 buah kulanter, goong, kempul, kecerek, saron, dan penerus, bonang, rebab, 2 atau 3 orang juru kawi, 1 atau orang juru tari, dan 1 orang baksa. Lagu seni Bangreng hampir terdesak dan para peminatnya terdiri hanya orang tua saja yang pada umumnya berusia di atas 40 tahun, sedangkan kaum muda lebih menyukai lagu Jaipong. Pengaruh Jaipong dari segi karawitan dapat dilihat dengan adanya beberapa lagu yang sering dipagelarkan dalam seni Bangreng antara lain Orai Welang, Daun Pulus, Lindek Japati, dan sebagainya. Lagu-lagu Jaipong yang tersebar di masyarakat tidak semua dipagelarkan dalam seni Bangreng. Hal ini menyangkut selera masyarakat Sumedang terhadap lagu-lagu Jaipong. Berdasarkan hasil literasi, lagu Jaipong selalu mendominasi dalam pagelaran seni Bangreng. Yang ketiga, pengaruh dari segi kostum. Kostum merupakan aspek penunjang yang tertinggi dan merupakan ciri kehidupan tarian tersebut. Ini terlihat pada seni Bangreng. Kostum yang digunakan menggambarkan kehidupan rakyat petani yang hidup sederhana. Kostum yang digunakan dalam seni Bangreng dibagi menjadi 2 macam. 1. Jika ditampilkan dalam pertunjukan khusus untuk pria menggunakan ikat kepala atau totopong, kampret, kain sarung, dan pangsi. Untuk wanita hanya menggunakan sanggul Sunda, kebaya, dan kain selendang. Yang kedua, jika ditampilkan dalam acara bebas, kostum digunakan adalah bebas tergantung pakaian yang dipakai masing-masing pada acara tersebut. Kostum yang dikenakan seni Bangreng saat ini untuk pria sama dengan yang di atas, yaitu ikat kepala atau totopong, kampret, kain sarung, dan pangsi. Untuk wanita yang digunakan sama dengan para penari Jaipong, yaitu sanggul dihiasi dengan bunga melati, tusuk konde, kembang goyang, selendang diikatkan di pinggang. Kesimpulannya yaitu dalam mengisi dan melakukan upacara adat serta dalam pelaksanaan ruatan, kesenian Bangreng hanya didukung oleh kehidupan masyarakatnya. Sedangkan motivasi yang mendorong kehidupan Jaipong adalah tuntutan pencarian pembaharuan dalam bidang tari sebagai tontonan atau hiburan. Pengaruh Jaipong terhadap kesenian Bangreng memungkinkan terjadi masukan yang menguntungkan dalam rangka memperkaya unsur yang telah ada dalam kesenian Bangreng tersebut. Di samping itu, dapat pula meningkatkan hal yang menyangkut teknis dan kreativitas serta memungkinkan meningkatkan minat seni generasi muda setempat terhadap kesenian Bangreng. Apabila pengaruh Jaipong terlalu dominan, dikhawatirkan akan melunturkan unsur tradisi kesenian Bangreng tersebut. Yuk, lestarikan budaya daerah kita masing-masing. Untuk generasi muda setempat diharapkan untuk terus melestarikan budaya khususnya kesenian Bangreng agar kesenian Bangreng itu tidak punah. Untuk para kesenian Bangreng diharapkan para seniman
terus berjuang tanpa lelah untuk terus melestarikan kesenian Bangreng agar tetap lestari. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Sumedang untuk terus mempromosikan kesenian Bangreng khususnya agar masyarakat tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pelestarian budaya daerah sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.